Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas Akuntansi 21A dengan NPM 2141255. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori analisis Markov. Analisis Markov disebut sebagai proses stokastik, merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misalnya sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produk, perubahan harga di pasar saham, dan lain-lain. Adapun proses analisis Markov yang pertama menyusun matriks probabilitas transisi, selanjutnya menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang terakhir yaitu menentukan kondisi steady state. Nah, adapun ciri-ciri analisis Markov yang pertama, bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Yang kedua yaitu probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya, dan yang ketiga yaitu probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Selanjutnya, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Yang pertama, informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Dan yang kedua, informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasar atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Selanjutnya di sini ada perkalian matriks. Probabilitas tree akan sangat membantu bila periode ke T di masa depan cukup kecil. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode T di masa depan di mana T cukup besar, maka untuk menyelesaikan dengan probabilitas tree akan menjadi tidak efisien karena membutuhkan lembar kertas yang besar. Selanjutnya, digunakan cara lain yaitu dengan menggunakan perkalian matriks. Adapun cara untuk menentukan kondisi steady state, yaitu yang pertama, dalam banyak kasus, analisis Markov akan menuju suatu kondisi keseimbangan atau steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas suatu state akan bernilai tetap. Dan yang terakhir yaitu suatu analisis Markov dapat saja tidak mencapai kondisi steady state. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.